Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Aulia Dwinda Fija dengan NIM 18071009. Di sini saya akan membahas salah satu artikel yang berjudul Isolasi, Identifikasi, dan Uji Aktivitas Senyawa Alkaloid Daun Binahong. Dapat kita ketahui, salah satu tanaman di Indonesia yang dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional adalah tanaman binahong. Tanaman binahong ini merupakan tanaman merambat, berbatang kecil, memiliki rizoma yang kuat, serta memiliki daun yang relatif tidak besar. Penduduk India menyebut tanaman ini sebagai Malabar spinach dan sangat baik untuk mengobati infeksi pada tenggorokan, dada, dan kulit. Tanaman binahong termasuk dalam famili Basalaceae. Tanaman binahong termasuk dalam famili Basalaceae. Tanaman binahong mulai menjadi tanaman yang sering diteliti di Australia, Afrika Selatan, Hawaii, New Zealand, dan negara Pasifik lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, daun binahong mengandung alkaloid, saponin, dan flavonoid. Ekstrak alkaloid secara umum dari beberapa jenis tanaman dilaporkan memiliki jenis fungsi dalam bidang kesehatan seperti cyanine yang merupakan alkaloid pada Cassia memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Penelitian Gasgan dan Pattabiraman memaparkan bahwa di dalam famili Basalaceae terkandung senyawa beta-cyanins yang merupakan suatu jenis alkaloid berwarna sehingga biasa disebut dengan kromoalkaloid. Berdasarkan kesamaan kemotaksonomi dari tanaman tersebut, diharapkan kandungan senyawa alkaloid dalam tanaman binahong tidak jauh berbeda. Selanjutnya, untuk menguji alkaloid pada daun binahong ini dapat kita lihat di beberapa metode. Yang pertama-tama yaitu serbuk daun binahong dimeserasi dengan pelarut N-heksana hingga filtratnya jernih. Kemudian disaring, di residu hasil meserasi diangin-anginkan hingga kering. Nah, residu yang telah dikeringkan kemudian dimeserasi kembali menggunakan etanol hingga filtratnya jernih. Ekstrak yang diperoleh kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak etanol. Ekstrak etanol yang telah didapatkan ditambahkan larutan HCl2M hingga pH larutan menjadi 3. Larutan yang telah bersifat asam kemudian diekstraksi menggunakan etil asetat. Hasil ekstraksi akan terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan asam dan lapisan etil asetat. Selanjutnya, kedua lapisan dipisahkan. Kemudian lapisan asam ditambahkan NH4OH hingga pH larutan mencapai 9. Kemudian diekstraksi kembali menggunakan etil asetat. Hasil ekstraksi akan terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan basa dan lapisan etil asetat. Kemudian dipisahkan. Lapisan etil asetat dipekatkan menggunakan rotary evaporator sehingga didapatkan ekstrak alkaloid total. Terhadap alkaloid total yang diperoleh dilakukan kromatografi lapis tapis atau KLT dengan campuran pelarut etanol, etil asetat, dan N-heksana yang bersifat PA dengan perbandingan 1:2 dan berbanding 30 menggunakan plat silika gel 60 GF254 sehingga diperoleh noda-noda isolat. Selanjutnya dilakukan pemisahan menggunakan KLT preparatif. Hasil isolat alkaloid kemudian dianalisis strukturnya menggunakan spektroskopi UV visible, FTIR, dan LC-MS. Uji aktivitas senyawa tersebut dilakukan dengan menggunakan metode Brain Strip Lethality Test atau BSLT. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui uji alkaloid daun binahong ini dapat kita ketahui melalui hasil dan pembahasan pada artikel ini, yaitu serbuk daun binahong dimeserasi menggunakan N-heksana bertujuan untuk mengikat senyawa-senyawa
metabolit sekunder daun binahong yang bersifat nonpolar seperti steroid dan triterpenoid. Selanjutnya dilakukan penyaringan. Residu yang telah kering kemudian dimeserasi kembali menggunakan etanol hingga filtratnya jernih. Nah, meserasi menggunakan etanol karena etanol dapat melarutkan alkaloid. Alkaloid merupakan senyawa yang bersifat polar sehingga akan terdekat dalam pelarut etanol. Filtrat yang diperoleh kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak etanol. Ekstrak etanol yang diperoleh kemudian diuji golongan senyawa alkaloidnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada ekstrak etanol menunjukkan reaksi positif. Alkaloid yang ditandai dengan adanya endapan putih dan penambahan reaksi Mayer dan terdapat endapan merah pada penambahan reaksi Dagendorf. Jadi ekstrak etanol yang diperoleh kemudian diuji golongannya diuji golongan senyawa alkaloidnya. Nah, hasilnya terdapat bahwa pada ekstrak etanol menunjukkan reaksi positif alkaloid. Nah, selanjutnya ekstrak etanol ditambahkan larutan HCl hingga pH larutan 3 agar terbentuk garam alkaloid. Nah, larutan yang telah bersifat asam kemudian diekstraksi menggunakan etil asetat. Hasil ekstraksi akan terbentuk dua lapisan seperti yang sudah dijelaskan pada metode tadi, yaitu lapisan bawah yang merupakan lapisan asam dan lapisan atas merupakan lapisan etil asetat. Nah, kedua lapisan tersebut dipisahkan, kemudian lapisan asam ditambahkan dengan NH4OH hingga pH larutan mencapai 9. Nah, perlakuan tersebut dilakukan agar garam alkaloid membentuk basa bebas alkaloid. Nah, reaksi alkaloid dengan basa secara umum dapat dilihat pada reaksi berikut ini. Larutan basa yang telah diekstraksi dengan etil asetat akan membentuk dua lapisan, yaitu lapisan basa dan lapisan etil asetat. Selanjutnya, kedua lapisan tersebut dipisahkan. Lapisan etil asetat dipekatkan menggunakan rotary evaporator menghasilkan ekstrak etil, kemudian diuji alkaloid menggunakan reaksi Mayer. Hasil uji alkaloid pada ekstrak tersebut menunjukkan hasil positif alkaloid, yaitu terbentuknya endapan putih. Selanjutnya yaitu menggunakan kromatografi lapis tapis. Hasil dari KLT ini menggunakan plat silika gel 60GF254 dan fasa gerak yang digunakan adalah campuran pelarutan etanol, etil asetat dan N-heksana yang berbanding 1:20 dan 30. Hasil yang diperoleh pada lampu UV delta 365 nanometer yakni dua buah noda yang berwarna biru dan merah dengan RF 0,65 dan 0,23. Berdasarkan hasil KLT diketahui noda berwarna biru merupakan alkaloid. Di bawah ini lampu UV 365 nanometer senyawa alkaloid pada umumnya berwarna biru kehijauan atau ungu berfluoresensi. Selanjutnya dilakukan pemisahan dengan KLT preparatif menggunakan pengembangan yang sama dihasilkan dua buah pita. Pada pita yang berwarna biru dilakukan pengorokan untuk diuji kemurniannya dengan KLT kembali menggunakan pengembang yang sama. Hasil yang diperoleh yakni noda tunggal yang berwarna biru dan diduga isolat alkaloid tersebut telah murni. Nah, filter tersebut kemudian diluapkan untuk menghilangkan pelarut yang terkandung di dalamnya sehingga dihasilkan kristal alkaloid. Nah, terdapat kristal alkaloid tersebut kemudian dianalisis menggunakan spektrometer UV-Vis, FTIR dan LC-MS. Nah, untuk hasil analisis isolat noda tunggal menggunakan spektrofotometer UV-Vis diketahui bahwa isolat tersebut mempunyai panjang gelombang maksimum sebesar 265 nanometer, 270 nanometer yang diindikasikan bahwa senyawa tersebut termasuk dalam golongan alkaloid indol.
Menurut terbentuknya dua buah serapan yang berdekatan menunjukkan ciri khas dari senyawa alkaloid indol. Nah, hasil spektra UV isolat alkaloid ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu hasil analisis menggunakan spektrofotometer FTIR menunjukkan gugus fungsi yang terdapat pada isolat murni. Berdasarkan data interpretasi spektrogram FTIR pada gambar 3 menunjukkan puncak-puncak vibrasi dengan serapan panjang gelombang 3464,5 yang merupakan serapan dari vibrasi ulur gugus NH. Selanjutnya, isolat kemudian dianalisis menggunakan liquid chromatography mass spectroscopy atau LCMS untuk mengetahui berat molekul isolat alkaloid. Kromatogram isolat alkaloid ditampilkan pada gambar 4. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa isolat tersebut belum murni. Hal ini ditunjukkan adanya 3 puncak yang diduga terdapat 3 jenis senyawa alkaloid pada isolat tersebut. Nah, spektrogram isolat alkaloid dari puncak yang tertinggi ditampilkan pada gambar 5, yaitu di bawah gambar 4 itu adalah gambar 5. Nah, hasil spektrogram MS yang menggunakan harga berat molekul senyawa yang diisolasi sebesar 389 gram per mol ditunjukkan pada gambar 5 tersebut. Nah, dengan adanya M per Z 390,2 dan MZ 412,2. Berdasarkan penelitian, analisis menggunakan metode spektrometri diketahui jenis alkaloid beanidin mempunyai harga panjang gelombang dasar sebesar 535 nanometer dan mempunyai berat molekul sebesar 389 gram per mol. Sehingga berdasarkan penelitian tersebut diduga isolat alkaloid yang telah diisolasi dari daun benahong ini mengandung senyawa betanidin. Nah, struktur dari alkaloid betanidin atau C18H16N2O8 ditunjukkan pada gambar di samping. Aktivitas yang dilakukan dengan metode BSLT menggunakan artemia salina diperoleh harga LC50 dari ekstrak etanol dan alkaloid total masing-masing sebesar 4,593 ppm dan 85,583 ppm. Berdasarkan MOSI, harga 1 sampai dengan 10 ppm bersifat sangat sitotoksik, sedangkan 30 sampai dengan 100 ppm bersifat sitotoksik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol bersifat sangat sitotoksik, sedangkan alkaloid total bersifat sitotoksik. Jadi, berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap daun benahong atau Andredera cordifolia tenerosteines ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu senyawa yang telah diisolasi dari daun benahong ini merupakan golongan senyawa alkaloid. Yang kedua, hasil analisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis, FTIR, dan LCMS diduga merupakan senyawa alkaloid betanidin atau C18H16N2O8. Yang ketiga yaitu hasil uji sitotoksik terhadap ekstrak etanol dan alkaloid total daun benahong ini masing-masing menunjukkan sifat sangat sitotoksik dan sitotoksik dengan harga LC 50 yaitu 4,593 ppm dan 85,583 ppm. Dan saran yang terdapat di artikel ini perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut terhadap senyawa alkaloid yang telah diisolasi serta mengidentifikasi senyawa alkaloid lain yang terdapat pada daun benahong ini. Nah, atau dengan nama latin Andredera cordifolia tenerosteines. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada artikel uji alkaloid pada daun benahong ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya mohon sangat dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.